Halo Sobat Penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official. Channel ini merupakan tempat bagi pecinta dunia penerbangan. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan otak-atik video kami yang lain, lalu tinggalkan jejak kalian di kolom komentar untuk kemajuan channel ini di masa yang akan datang. Video kali ini, Skeleton Official akan mengupas sedikit tentang beberapa pesawat yang diklaim sebagai produk Indonesia. Apakah benar beberapa jenis pesawat itu diproduksi di Indonesia? Lalu seperti apa informasi yang paling akurat? Yuk, kita akan kupas tuntas di video ini. Sekedar wawasan awal buat sobat pencinta penerbangan, bahwa di dalam bisnis dirgantara ataupun produsen pesawat udara di berbagai dunia, tidak ada satupun negara ataupun perusahaan penerbangan yang memproduksi sendiri seluruh komponen pesawat udara, walaupun sekelas Boeing maupun Airbus. Produsen pesawat udara tetap menjalin kerjasama dengan berbagai produsen lain di berbagai belahan dunia untuk memasok suku cadang pesawat udara. Selanjutnya baru akan dirakit oleh produsen utama. Perusahaan sekelas Boeing dan Airbus saja juga memasok engine pesawat dari perusahaan lain, serta berbagai komponen pesawat lainnya baru dirakit di pabrikan Boeing maupun Airbus. Indonesia sendiri memiliki sebuah perusahaan yang dibuat khusus untuk merancang dan merakit pesawat udara. Perusahaan yang digagas oleh Presiden ketiga B.J. Habibie ini awalnya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Lalu sekarang berubah menjadi PT Dirgantara Indonesia atau di dunia internasional dikenal sebagai Indonesian Aerospace. Perusahaan yang berada di Provinsi Jawa Barat ini telah melahirkan beberapa jenis pesawat. Pesawat pertama yang sukses melambungkan nama Indonesia adalah dengan menerbangkan pesawat CN-235. Pesawat yang merupakan mahakarya teknisi Indonesia pada saat itu bekerja sama dengan CASA Spanyol, sukses membuat panik perusahaan penerbangan Eropa dan Amerika, sehingga berbagai strategi dilakukan untuk menghadang pertumbuhan industri dirgantara Indonesia pada saat itu. CN-235 adalah pesawat turboprop yang didesain untuk berbagai fungsi baik kebutuhan militer maupun patroli maritim. Pesawat ini dapat diubah sesuai keinginan konsumen sehingga laris manis di berbagai belahan dunia. Saat ini CN-235 telah digunakan oleh beberapa negara di antaranya Malaysia, Korea Selatan, Turki, Pakistan, serta beberapa negara lain di Afrika. Kemudian pesawat kedua yang diklaim produk Indonesia yang paling viral adalah CN-295. Pesawat ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari CN-235 yang memiliki bodi sedikit lebih panjang. Pesawat ini terbang perdana pada tahun 1997, namun baru diproduksi massal pada tahun 2017, di mana militer Spanyol sebagai pengguna pertama. Awalnya pesawat ini dirancang oleh CASA Spanyol dan diberi nama C295. Penamaan pesawat ini sesuai aturan di perusahaan CASA, di mana C berarti CASA. Kemudian angka 2 menunjukkan jumlah engine yang digunakan. Kemudian 95 merupakan target daya angkut sebesar 9,5 ton. PT Dirgantara Indonesia yang merupakan mitra dari CASA mendapat lisensi untuk memproduksi dan menjual pesawat di wilayah Asia dan diberi nama dengan CN-295. Penggunaan nama CN-295 untuk menandakan bahwa pesawat itu diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, sedangkan pesawat serupa yang diberi nama C295 adalah produksi CASA Spanyol. Pesawat ketiga yang diklaim sebagai produk Indonesia adalah NC212. Sama seperti dua pesawat sebelumnya, pesawat ini juga merupakan kerjasama dengan CASA Spanyol. Pesawat yang diproduksi oleh CASA diberi nama C212, sedangkan pesawat yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia diberi nama NC212. Pesawat turbopropeller yang memiliki 20 kursi ini laris manis di pasaran karena bisa terbang di daerah pelosok serta bisa mendarat di bandara kecil. Sejak tahun 2008 sampai saat ini seluruh produksi pesawat NC212 dipindahkan ke PT Dirgantara Indonesia dan menjadi produsen satu-satunya di dunia, sehingga apabila ada yang berminat dengan pesawat ini maka PT Dirgantara Indonesia yang akan memproduksi pesawat tersebut.
Keinginan Indonesia agar bisa mandiri di dunia aviasi membuat PT Dirgantara Indonesia bersama dengan konsorsium BUMN mencoba menghadirkan pesawat keempat yang sedang dirintis, yaitu N219. Pesawat karya anak negeri ini diklaim murni sebagai karya Indonesia. Pesawat ini memiliki tingkat kandungan barang dalam negeri mencapai 80%, hanya enjin dan beberapa komponen lain yang masih didatangkan dari luar negeri. Pesawat N219 telah menyelesaikan seluruh tahapan proses sertifikasi terbang sehingga sudah bisa memasuki tahapan produksi massal. PT Dirgantara Indonesia telah menerima 11 orderan pesawat ini, diantaranya 10 unit dari Kementerian Pertahanan serta 1 unit dari Kementerian Perhubungan. Semoga pesawat kebanggaan Indonesia ini akan bisa laris manis di pasaran sehingga kembali mengangkat marwah Indonesia di masa yang akan datang. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin rangkum buat sobat pencinta dunia penerbangan tentang beberapa jenis pesawat yang diklaim sebagai produk Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Official selanjutnya.